expire first out atau first in first out ya, atau kombinasi. Nah, menurut ini Raditya masuk nih. Menurut Raditya ada orangnya? Saya lagi Raditya. kerja, Bu. Sebelum dulu saya dari bilang. Iya. Siapa tadi saya ngomong sama siapa? Aulia ya, Aulia. Ya, Bu, Aulia, hadir. menurut kamu kalau untuk obat itu kamu lebih pilih Vevo atau Vivo? Lebih pilih Vevo, Bu. Kenapa? Karena Vevo kan banyak first expire first out, lebih dulu tanggal kadaluarsanya. Karena kalau Vivo itu kalau barang pertama masuk ke apa sih bahasanya? Ke display itu belum tentu tanggal expire-nya bisa lebih dulu dekat ke tanggal kadaluarsa gitu, Bu. Jadi lebih milih Vevo. Kamu kerja di pelayanan ya? Iya, Bu. Oh ya udah, benar ya jawabannya kalau untuk obat. Untuk mengurangi apa namanya obat yang expire ya atau mengurangi kerugian dari tempat sarana kita bekerja, untuk obat lebih cocoknya adalah Vevo. Karena kalau Vivo pada saat obat yang datang belakangan belum tentu juga expire-nya dia itu lebih lama. Adapun kalau untuk Vivo itu biasanya obat atau barang dengan model ya, yang terkait dengan model, apakah itu tas, baju gitu ya. Jadi yang duluan didatang itu model duluan harusnya keluar duluan karena nanti bisa model itu akan berubah. Tapi kalau obat itu ya pegangannya itu hanya tanggal dari dia kadaluarsa. Tidak ada model, tidak ada. Paling kalau model itu perbedaan dari kemasan aja, outlook. Tapi kan jarang pergantian kemasan tuh nggak turn off-nya tuh nggak cepat gitu ya. Jadi yang kita perhatikan sih biasanya kalau untuk obat adalah Vevo. Lalu untuk pemusnahan dan penarikan, ya ini pendistribusian ini kan langsung pemusnahan dan penarikan, tapi yang harus kamu tahu bagaimana juga cara pendistribusian obat melalui apotek. Untuk pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Lalu pemusnahan yang mengandung narkotik dan psikotropik harus dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Pemusnahan obat selain narkotik dan psikotropik dilakukan oleh apoteker. Bagaimana caranya? Disaksikan dengan tenaga kefarmasian yang lain yang memiliki surat izin praktek atau surat izin kerja. Dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan formulir 1 sebagaimana terlampir pada UU nomor 73 tahun 2016. Untuk resep, syaratnya adalah 5 tahun, itu dapat dimusnahkan. Saksinya siapa aja? Apoteker, sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara membakar atau cara pemusnahan lain. Dibuktikan dengan berita acara pada formulir 2. Lalu pemusnahan pada barang bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan lagi harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu penarikan atau recall ya dari suatu produk yang tidak memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan laporan kepada Kepala BPOM, lalu penarikan Alkes dan BMHP dilakukan terhadap produk yang izin edar dicabut oleh Menteri.
Pengendalian ya, pengendalian tuh cara atau sistem mengendalikan obat itu selalu ada, obat itu terjamin mutunya, obat itu tersedia, itu bagaimana cara pengendaliannya ya. Pengendalian itu bisa mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan, pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Lalu tujuannya apa? Untuk menghindari kelebihan, ya, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, dan lain-lain. Itu dia pengendalian yang sering ya. Jadi kalau ditanya sistem pengendaliannya apa, jangan bingung lagi ya. Ada penggunaan secara manual dengan kartu stok ataupun dengan computerized atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama obat, tanggal, ED, jumlah pemasukan, pengeluaran, dan sisa persediaan. Ya, kalau ditanya nanti jangan bingung lagi. Pengendalian itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pemesanan, pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Caranya dengan apa? Untuk manual dia menggunakan kartu stok, untuk elektronik dia bisa mendapat menggunakan computerized. Eh, Lalu ini untuk pencatatan dan pelaporan. Ya, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi atau alkes dan juga BMHP, ya, sama meliputi pengadaan yang berupa surat pesanan dan faktur, penyimpanan itu berupa kartu stok, penyerahan itu nota dan struk penjualan, dan pencatatan sesuai kebutuhan. Untuk pelaporan internal dan eksternal, di mana pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek meliputi keuangan, barang, dan lain-lain. Untuk eksternal adalah pelaporan-pelaporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi peraturan narkotika, pelaporan psikotropika, dan yang terbaru adalah pelaporan tentang Simona ya, untuk pelayanan kefarmasian klinis di tempat kalian bekerja. Nah, itu untuk manajerialnya sudah, ini masuk ke dalam pelayanan farmasi klinis, ya. Untuk pelayanan kefarmasian farmasi klinis ada pengkajian, dispensing, PIO, konseling, home pharmacy care, PTO, dan meso untuk di apotek. Pengkajian seperti kemarin sudah juga kita bahas sebelumnya, bahwa untuk pengkajian dan pelayanan resep ada 3 yang dikaji, administrasi, farmaseutik, dan juga klinis. Ya, lalu untuk pelayanan resep kita menerima, lalu pemeriksaan ketersediaan, penyiapan, pemeriksaan kembali atau double check, serta penyerahan disertai dengan pemberian informasi obat. Ya, itu adalah susunan dari pelayanan resep yang secara umum terjadi gitu ya. Lalu untuk pengkajian resep, apa saja itu di formnya sudah ada ya. Formnya nomor 73 itu sudah ada. Untuk administrasi, mencatut nama pasien, umur, kelamin, berat badan, dan lain-lain. Lalu farmaseutik juga sudah ada, lalu pertimbangan klinis. Ya, itu dibaca aja. Untuk pelayanan resep, pada setiap tahap alur pelayanan resep, dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat. Petunjuk teknis mengenai pengkajian dan pelayanan resep akan diatur lebih lanjut pada Direktur Jenderal. Ya, jadi untuk pelayanan resep secara garis besar, apa namanya, belas. Ya, untuk petunjuk teknis mengenai pengkajian dan pelayanan kembali akan diatur. Oke. Lalu dispensing, ya. Dispensing itu adalah proses penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Untuk penyiapan sendiri, ya, menyiapkan obat itu sesuai dengan permintaan resep,
dengan cara menghitung kebutuhan jumlah obat ya. Mungkin yang di pelayanan sudah sering atau sudah fasih melakukannya ya. Pertama kan pasti input ya. Input apa yang ada di dalam resep. Lalu setelah semua diinput dan obat tersedia, mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obatnya. Jadi untuk obat-obat jadi juga harus diperhatikan itu bentukannya pada saat diserahkan kepada pasien. Gak boleh asal misalnya 6 biji gitu ya. Gak estetik gitu. Eh, Mentang-mentang apa namanya 6, 6 biji yang diresepin nanti patahan-patahan obat di tiga biji dimasukin dengan 2 biji satu lagi gitu itu kan nggak bagus, itu namanya tidak ada penghargaan ya. Jadi sebisa mungkin untuk keadaan fisik maupun keadaan tampilan luar dari suatu obat yang kita berikan itu juga harus diperhatikan. Lalu untuk tanggal kadaluarsa juga itu menjadi suatu masalah kalau bentuknya nanti sudah tidak utuh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia masih dalam tanggal kadaluarsa yang diperbolehkan dalam konsumsi pengobatan. Lalu untuk nama obat ya itu fatal juga kalau salah. Oleh karena itu ada obat-obat dengan perlakuan khusus atau perlakuan tertentu seperti obat-obat lasa ya, look look alike, sound alike ya, dengan nama sama dan suara atau bunyi yang sama itu juga kan beda gitu cara penyimpanannya, harus menggunakan stiker lalu menggunakan tailor-made gitu supaya kita pada saat mengambil aware bahwa dia merupakan obat lasa. Lalu meracikan obat yang perlu obat bila diperlukan ya sesuai dengan permintaan saja. Jadi kalau nggak ada permintaan peracikan ya nggak usah lalu inisiatif gitu ya meracik. Memberikan etiket, kalian tahu semua untuk putih itu oral, biru itu luar maupun suntik. Lalu pemberian obat label atau kocok dahulu pada bentuk suspensi atau emulsi gunanya untuk apa ini? Cici, Cici, Cici ada nggak? Oh, Pak Endang, Hadir, Bu. apa penggunaan kocok dahulu pada sediaan suspensi maupun emulsi? Jadi sebelum digunakan itu harus dikocok dahulu, Bu, Iya, gunanya apa? supaya larut. Supaya larut. Iya, Bu, dan merata. Larut homogen gitu loh, Pak. Ah, Iya, ikut belajar farmaseutik juga. ya homogen, Bu. Kita tenaga kefarmasian tuh harus menggunakan istilah-istilah yang inilah. Kalau larut merata itu kayak ngaduk itu tahu nggak? Sirup. Oh, iya, Kayak jadi kita harus kelihatan dong farmasinya ya. Jadi siap. kocok Oke. dahulu itu dalam bentuk suspensi ataupun emulsi bisa secara gampangnya itu memang untuk memastikan bahwa sediaan itu eh, zat aktif itu larut homogen dalam pelarutnya guna untuk apa? Menjaga ketersediaan dosis pada satu takaran itu tertera pada eh, apa namanya brosur ya atau leaflet gitu ya. Dan juga untuk mencegah terjadinya apa? Caking ya. Lalu di bawahnya terjadinya penggumpalan dan sebagainya itu eh, gunanya intinya adalah dia memastikan sih untuk supaya satu takaran sesuai dengan dosis yang ada di leaflet. Jadi pada saat satu kali pakai atau satu hari pakai itu dosis yang masuk itu sama dengan tujuan dari pengobatan. Lalu memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu ya. Jadi nggak boleh dipisah-pisah antara wadah obat.
Lalu penyerahan obat itu sebelum diserahkan obat harus dilakukan pemeriksaan apa nih? Pemeriksaan nama pasien pada etiket, cara penggunaan, serta jenis dan jumlah obat. Sesuai dengan penulisan, lalu memanggil nama dan nomor tunggu, memeriksa ulang, menyerahkan obat, serta memberikan informasi obat, lalu memberikan informasi obat, cara penggunaan obat, dan hal-hal yang terkait dengan obat, antara lain manfaat obat, bagaimana cara makannya, minumnya, lalu harus dihindari kemungkinan dari efek samping, dan cara penyimpanan untuk menjaga stabilitas, serta lain-lain. Lalu, penyerahan juga hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi yang tidak sehat dan emosi yang tidak baik. Nah, cara yang baik nih. Cara yang baik. Ya, jadi jangan sampai kita sudah capek, lelah, pasien banyak. Kalau pagi masih baik, siang sudah mulai judes, sore sedikit sudah mulai nyinyir. Nggak boleh ya. Jadi setiap pasien berhak mendapatkan penampilan atau apa namanya, sikap yang baik dari kita gitu, walaupun memang sama-sama capek. Kita capek kerja, pasien capek nunggu, karena farmasi adalah depot terakhir di mana dia meluangkan waktunya untuk menunggu. Jadi kemungkinan besar dia akan marah-marah di farmasi karena dia itu adalah depot terakhir, pemberhentian terakhirnya dia di rumah sakit gitu biasanya. Jadi memang dua-dua ini antara petugas dan pasien harus memiliki kestabilan emosi yang baik ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dienakan. Memastikan bahwa yang menerima obat adalah si pasien atau keluarga yang mengantar, membuat salinan sesuai dengan resep ASI dan diparap oleh apoteker bila diperlukan. Ini salinan jika obat nggak ada, obat kurang, atau lain-lain, menyimpan resep pada tempatnya dan apoteker membuat catatan pengobatan pasien. Lalu untuk masuk ke PIO sendiri, pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker atau tenaga kesehatan dalam memberikan informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dan kritis dengan bukti terbaik dari segala aspek, meliputi apa ini, dosis, bentuk, formulasi, dan lain-lain. Ini dibaca saja. Ya. Lalu apalagi PIO-nya yang bisa digunakan di apotek, tulisan, penyebaran buletin, brosur, leaflet, memberikan informasi edukasi kepada pasien, memberikan pengetahuan keterampilan pada mahasiswa farmasi yang sedang praktek farmasi, melakukan penelitian penggunaan obat, membuat atau menyimpan makalah pada forum ilmiah, melakukan program jaminan mutu. Lalu PIO ini ada juga di formulirnya ya, di nomor 76, jika kita melakukan PIO itu juga harus ada dokumentasi dan juga bukti. Lalu berisikan apa ya? Berisikan tentang topik pertanyaan, apa sih yang ditanyakan pasien dan apa jawaban kita. Lalu tanggal, metode apa, apakah lisan, tertulis maupun lewat telepon. Terus kalau untuk data pasiennya apa? Yang paling penting adalah umur, jenis kelamin, berat badan, serta informasi seperti alergi, ya, dan juga laboratorium. Lalu ada uraian pernyataan, ada uraian jawaban. Referensi ini adalah sumber dari kita menjawab terhadap pertanyaan pasien. Metode pemberiannya bisa lisan, tertulis, dan per telepon. Itu ada formnya, bisa dilihat saja masing-masing. Lalu untuk konseling, itu kembali lagi proses interaksi ya, interaktif atau berarti dua arah. Saya selalu bilang konseling itu dua arah, kalau PIO itu satu arah. Antara siapa? Pasien dan apoteker ya, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Ini dibaca saja. Lalu bisa menggunakan 3 prime question. Ada yang tahu 3 prime question? Satu, apakah apa yang sudah dokter katakan kepada Anda tentang pengobatan? Dua, apa tujuan atau harapan dari penggunaan obat tersebut?
satu lagi saya lupa ya. Jadi three prime question itu adalah tiga pertanyaan pokok pada pasien yang harus ditanyakan dulu sebelum kita melakukan konseling. Jadi dari situ kita bisa tahu celahnya atau di mana dia tidak mengertinya. Lalu ini kriteria, ada kriteria dilakukan konseling ya. Nggak semua pasien dilakukan konseling karena apa? Siti Patonah. Siti Patonah ada nggak? Halo. Indah Anggreni. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kenapa harus ada kriteria dalam pemberian konseling? Karena untuk mengetahui masalahnya gitu, Bu. Hah? Kriteria. Kriteria keluarga yang perlu diberikan konseling itu kenapa harus ada kriterianya? Karena misalnya nggak semua pasien gitu ada yang kayak alergi obat gitu, Bu. Atau lagi dalam pengobatan obat lain. Ya karena nggak cukup waktunya, Neng. Itu aja udah. Tidak cukup waktunya, SDM-nya tidak ada, dan juga ada prioritas. Nah, prioritas inilah yang masuk ke dalam kriteria 6 itu. Karena kalau cuma pasien dengan demam doang, ngapain dikonseling? Karena kan biasanya pertanyaannya atau kesulitannya dalam pengobatan itu tidak terlalu sulit ya. Berbeda dengan pasien dengan kondisi khusus seperti pediatri, anak-anak gimana cara minum obatnya nggak bisa. Geriatri berhubungan dengan organ-organ yang sudah melemah, sehingga harus ada penyesuaian dosis, lalu efek samping yang terjadi juga lumayan daripada orang kebanyakan ada gangguan fungsi hati, ginjal, dan ibu hamil serta menyusui itu adalah kondisi dengan kondisi khusus. Lalu pasien dengan terapi jangka panjang atau kronis seperti TB, DM, epilepsi, hipertensi. Lalu pasien dengan menggunakan obat dengan instruksi khusus seperti kortikosteroid dengan ada sistem tapering down dan tapering off ya. Jadi pada saat mulai dari paling kecil sampai ke tinggi, terus lalu dari berhenti juga dari mulai dipelanin sedikit-sedikit, nggak boleh langsung dihentikan gitu ya. Karena apa itu nanti dicari aja. Kenapa penggunaan kortikosteroid harus tapering down dan tapering off? Pasien menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, kemarin sudah saya jelaskan, indeks terapi sempit, saya males nanya lagi. Ya. Lalu pasien dengan polifarmasi, kenapa pasien dengan polifarmasi harus dilakukan konseling? Why? Nur Amalia. Iya, Bu. Kenapa polifarmasi harus dilakukan? Karena supaya bertujuan mencegah penggunaan obat yang salah. Polifarmasi tujuannya seperti itu ya. Obat yang salah. Atau obat yang tidak sesuai dengan indikasi gitu maksudnya. Obat yang salah itu maksudnya apa? Obat yang tidak sesuai dengan indikasi atau gimana? Hah? Kenapa, Bu? Obat yang salah itu maksudnya obat yang apa? Tidak sesuai indikasi atau bagaimana? Iya, Bu, tidak sesuai indikasi. Yang paling gampang polifarmasi itu berkaitan dengan apa sih? Yang paling gampang kalau banyak obat tuh pasti dia akan mempertingkat atau meninggikan apa? Resiko apa?
interaksi ya. Jadi harus Ya, Bu. meningkatkan risiko interaksi itu adalah kalau polifarmasi. Lalu pasien dengan tingkat kepatuhan rendah ya kalau dia nggak rajin minum obat, tidak dijalankan pengobatannya ya nggak akan tercapai ya. Lalu tahapan konseling itu ada ya three prime question ya apa yang bisa nih ya. Ini apa yang dokter sampaikan tentang pengobatan Anda, bagaimana cara pakai, apa hasilnya ya. Jadi ini tiga three prime question ada apa pertanyaan wajib yang harus ditanyakan. Setelah itu kita bisa menggali informasi yang lain dan memberikan penjelasan dan melakukan verifikasi akhir untuk memahami pemahaman dari si pasien. Kalau untuk pelayanan kefarmasian di rumah, eh, apoteker dapat memberikan layanan yang khusus lansia. Oke, jenis pelayanan penilaian pencarian, eh, penilaian pencarian asesmen, identifikasi. Ini adalah jenis pelayanan yang dapat dilakukan di home pharmacy ya, care. Lalu untuk PTO, dia memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi. Kriterianya untuk PTO itu sama seperti pasien dengan keadaan khusus, anak-anak lanjut usia, ibu hamil menyusui, polifarmasi, adanya multidiagnosis. Jadi diagnosisnya nggak ajak gitu, mbak satu, lalu gangguan fungsi ginjal dan hati, menerima dengan indeks sempit, dan menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi yang merugikan. Ini adalah jenis atau kriteria pasien yang mendapatkan PTO. Lalu caranya ada tahapannya dibaca saja ya untuk PTO-nya. Yang terakhir untuk monitoring efek samping merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan dan tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal. Ya, kemarin saya sudah jelaskan ya pada dosis normal. Kenapa pada dosis normal bisa terjadi efek samping? Ya karena itu adalah hanya perwakilan dari ratusan juta populasi di dunia. Jadi tidak mungkin itu akan sama dengan hmm, apa namanya uji klinik pada suatu populasi di uji klinik obat gitu ya. Paling hanya ribuan ya, paling banter ratusan ribu kan tidak mewakili ratusan juta gitu. Sehingga dimungkinkan pasti ada efek samping pada dosis normal yang sudah ditentukan. Yang digunakan untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi ya. Ini ya. Lalu kegiatannya bagaimana? Mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi, lalu mengisi meso kalau ada meso, lalu melaporkan pada meso nasional dengan menggunakan formulir pada halaman formulir lampiran 10. Lalu faktor yang perlu diperhatikan adalah kerjasama dengan tim kesehatan lain dan juga ketersediaan formulir itu jika terjadi ke apa namanya reaksi itu bisa segera ditulis dan juga dilaporkan untuk segera di follow up kepada industri ya untuk agar diperhatikan. Demikian perkuliahan yang sekarang adalah pelayanan tentang farmasi klinis ya. Jadi lebih cepat daripada waktu yang kita sudah tentukan ya ternyata. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk apotik, pelayanan kefarmasian apotik, Izin bertanya, Bu. ya siapa yang sedang? Iya, kalau keuntungannya konseling itu bagi pasien sama apoteker apa, Bu? Keuntungan yang dari konseling buat pasien sama apotekernya. Kalau apotekernya sih nggak ada keuntungan ya menurut saya ya. Kalau di Indonesia kan masih belum ada bayaran per konseling. Tapi kalau di Australia, di luar negeri itu udah ada fee ya. Fee untuk konseling. Kalau di luar untuk apoteker. Kalau untuk pasien tentu saja keuntungannya banyak. Namanya orang kalau curhat itu atau cerita
kita, dia akan lebih intens. Nah, unek-unek yang selama ini nggak kelihatan pada saat kita